Oke teman-teman, di beranda FYP saya banyak banget video ini ya. Dan ini adalah gerakan ya, di akun ini Gerakan Rakyat 14 Oktober kompak serukan tangkap Jokowi dan gantung Jokowi. Aduh, serem. Seremnya kenapa? Jokowi adalah penjahat yang sangat-sangat hina menurut dia, menurut mereka. Dan ini, aduh, teman-teman harus tonton video ini ya. Nilai menurut teman-teman semuanya itu gimana, seperti apa gerakan-gerakan mereka ini. Coba kita tonton bareng-bareng. Sebenarnya hukum gantung masih berlaku. Kan? Emangnya hukum gantung itu gampang ya? Emang hukum gantung itu gampang? Ya, harus jelas dulu apa salahnya, ya kan, dia berbuat apa. Ya selama ini Pak Jokowi dan pemerintahannya fine-fine aja. Dan masyarakatnya ya kebanyakan puas dengan kepemerintahannya gitu. Dan ini kan hanya segelintir orang. Ini kan hanya ya beberapa orang, coba aja bisa dihitung ini. Maka tangkap, adili, Loh kan, maka tangkap, adili, gantung. Wah, serem ini. Yang seperti ini kok dibiarkan, gimana ceritanya? Coba teman-teman kita lihat ya di kolom komentar di sini. Provokator Rafli Harun tangkap, kan? Anies anak buah lu. ini anak buah Pak Anies kah ini? Atau ini untuk emang sengaja untuk pengerusak demokrasi di Indonesia ini? Saya nggak tahu buat teman-teman semuanya ya. Nah, di mana-mana Rafli Harun provokator. Nah, pasti komennya ini hampir ya rata-rata emang yang di kolom komentar ini emang nggak suka dengan gerakan-gerakan ini. Auranya kayak setan semua. Sudah cocok ya, aura setan. Astagfirullah, jangan Pak. Pak Presiden tangkap Rafli Harun ya. Ini mah gak gampang menangkap ya. Apalagi menangkap Pak Jokowi. Pak Jokowi aja belum tentu bisa menangkap mereka. Bener nggak? Ya kan? Belum tentu bisa menangkap karena negara kita demokrasi. Siapa saja berhak untuk menyampaikan pendapatnya dan dilindungi kalau itu sesuai dengan undang-undang. Kalau tidak sesuai ya kayak memfitnah, ya kan, menghasut, ya bisa ditangkap gitu. Pak Jokowi dan Pak Prabowo tertawa lihat ini. Tertawa, Pak. Mereka tertawa karena mereka sedang menyusun strategi kabinet pemerintahan untuk pemerintahan selanjutnya. Mereka sedang berdiskusi, mereka sedang merencanakan agar Indonesia itu akan lebih bagus. Benar nggak teman-teman semuanya? Kita baca komen lagi. Innalillahi, saudara bapak-bapak, jika kalian 1000 kami pasukan Jokowi 100.000. Wow, serem ini kan. Akhirnya apa? Akan mendapatkan lawan yang akan lebih besar lagi kalau seandainya mereka selalu membuat onar di negeri ini. Pak Jokowi presiden terbaik, peduli rakyat kecil, Indonesia semakin maju. Oke, terima kasih Bangku Alif Mendra. Kemudian mereka semua anak abah. Anak abah lagi. Emang anak abah ini nggak tahu kenapa ya seperti ini. Saya juga heran gitu. Kemudian sehat selalu Pak Jokowi, amin. Orang ini semua wajib ditangkap, masukkan ke dalam penjara. Susah bang, ya kan? Susah, bukannya susah ya. Pak Jokowi dan pemerintah nggak terlalu menanggapi hal yang seperti ini, yang receh ya kan. Kecuali kalau memang benar-benar membuat onar, kegaduhan, baru ditangkap. Bener nggak teman-teman semuanya? Nah, kemudian Pak Jokowi salah apa gitu? Menurut dia, menurut mereka, di mata mereka, setiap kebijakannya, setiap keputusannya, setiap aturannya
itu salah semua teman-teman. Ya kan, tidak ada yang benar, makanya kita juga bingung gitu. Rafli Harun tangkap, setuju, tangkap. Tangkap Pak Harun ya, tukang bikin gaduh negara harusnya dibasmi. Jangan dibasmi, nanti malah terlihat negara kita itu terlalu otoriter ya kan. Biarin, nggak apa-apa, ini adalah bumbu-bumbu demokrasi buat teman-teman semuanya. Setelah tanggal 20 mereka yang diadili oleh pemerintah Prabowo. Jangan dulu santai. Pak Prabowo tidak suka yang seperti itu ya kan. Ini grup lawak apa namanya? Ini namanya grup Sengkuni, kata netizen, bukan kata saya ya. Jokowi 2029 presiden seumur hidup. Waduh, gimana ceritanya seumur hidup? Sudah lewat ya. Terakhir 2024 ini terakhir Pak Presiden Jokowi menjabat sebagai presiden ya kan. Diganti sama Pak Prabowo. Kalau seumur hidup itu mantan presiden, bener nggak? Mantan presiden seumur hidup baru, provokator. Wah, provokator ini. Aki-aki lagi pada ngapain sih? Lagi cari makan, Bang. Lagi cari makan mereka, ya kan? Kalau nggak begini nggak dapat makan. Barisan sakit hati, aduh. Emang sesakit ini? Emang sesakit ini? Saya heran, gitu kan? Apakah mereka tidak menang, kemudian tidak mendapatkan kekuasaan, terus menjadi gila seperti ini? Ketawa ngakak lihat manusia gini, saya juga ketawa. Ketawa banget ya kan. Sehat selalu Bapak Presidenku, tetap di dalam lindungan Tuhan. Amin. Tunggu Prabowo dilantik ya, tetap stay di rumah. Kalau Pak Prabowo dilantik ya udah nggak apa-apa ya kan. Pak Prabowo sekarang ini sedang berusaha merangkul siapapun ya, oposisinya bahkan siap untuk dirangkul ya. Tadinya PKS ya tidak mendukung Pak Prabowo, dirangkul. Nasdem tidak mendukung Pak Prabowo, dirangkul ya kan. Pak Prabowo saat ini tidak suka dengan yang namanya oposisi ya, walaupun itu pro dan kontra, tapi ya positifnya tidak ada yang namanya saling menyerang gitu kan. Pak Prabowo lebih fokus untuk membangun, lebih fokus untuk kedepannya seperti apa masyarakatnya sejahtera gitu. Ini kayak orang motivasi aja nggak sih. Kemudian model gini era Soeharto bisa gimana ya? Waduh, kabur kalau model di era Pak Soeharto. Ya bisa aja ditangkap, bisa aja ya mohon maaf, hilang namanya, tahu-tahu nggak ada gitu besoknya ya kan. Yang orasi ini aki-aki semua. Yang orasi ini aki-aki semuanya, gimana? Kelompoknya cuman itu aja gitu kan. Kebanyakan yang anak muda, Gen Z ya kan, Gen Z ya kan, yang terkenalnya saat ini gitu. Kemarin pada pilih Pak Prabowo, bener nggak? Iya, mana nih Gen Z? Ya. Jangan salah, Pak Jokowi didukung pasukan merah, saudara kita Dayak. Wah, belum tahu modusnya pasukan merah kan? Begini nih, kalau seandainya para pendukungnya Pak Jokowi itu keluar, akan menjadi masalah besar juga kalau seandainya benar-benar ini keterlaluan gitu. Nanti bisa juga perang darah ya kan, serem gitu. Sudahlah, cukup buat teman-teman yang sakit hati. Kemudian lagi jual obat gatal-gatal. Ini padahal teman-teman sorry, ini adalah akun mereka yang pendukung ya yang seperti ini gitu kan. Pasukan sakit hati lah. Harusnya Rafli Harun dikasih jabatan kayak AHY, ntar juga muji-muji. Bener, mau dikasih jabatan apa kira-kira teman-teman? Ayo, tulis kolom komentar. Mau kasih jabatan apa Rafli Harun? Yang cocok apa coba? Kalau begini, ini lagi pada olahraga rahang ya.
olahraga Rang. Jangan teriak-teriak Mbah kayak gitu kan. Ini gejala awalnya kenapa? Tolong hubungi dokter secepatnya. Awalnya kalah Bang. Awalnya kalah, ya kan? Awalnya kalah, cuman itu aja, tidak mendapatkan kekuasaan. Ingin berlenggang ya di istana, ingin menang untuk menguasai kepemerintahan ini. Itu awalnya, tapi gagal. Kemudian nanti pas Pak Prabowo jadi presiden, berani nggak? Gitu. Masih berani. Mudah-mudahan Pak Prabowo nggak nggak seperti masanya Pak Soeharto ya kan. Ya alhamdulillah saat ini Pak Prabowo kelihatan luwes ya kan, santai ya. Awalnya terlihat serem gitu kan, tegas gitu. Tapi kita lihat saat ini ya Pak Prabowo masih terus merangkul yang tadinya oposisi untuk masuk di koalisi mereka. Hanya orang segelintir saja Pak Jokowi didukung rakyat Indonesia, benar ya kan? Ini hanya segelintir orang, teman-teman. Hanya segelintir saja. Tidak sebanyak para pendukung Prabowo dan Jokowi. Orang-orang ini sebenarnya gunanya apa sih? Dan udah berjasa apa di negeri ini? Serius gue nanya. Terus kalau abang nanya, kita nanya ke siapa gitu kan? Orang-orang ini sebenarnya gunanya apa? Gunanya ya untuk bumbu-bumbu demokrasi di Indonesia. Itu aja gunanya ya kan. Untuk membangun negeri ini tidak. Iya belum lah mungkin ya, mungkin bagi mereka yang pro dengan mereka ini banyak sekali gunanya. Tapi bagi negeri Indonesia ini ya ada sedikit lah. Ya mungkin buat bumbu-bumbu demokrasi di Indonesia. Nah, ini komen selanjutnya, bener kasihan, teriak-teriak sendiri yang didengerin kelompoknya sendiri. Yang dijawab mereka sendiri, yang lebih kasihan mereka sudah tua-tua gak bisa apa-apa kecuali teriak-teriak. Ini komennya pure ya, yang tidak ada pendukungnya ya kan, rata-rata tidak setuju, tidak pro dengan gerakan mereka. Coba kita tonton lagi. Tangkap, adili, gantung. Tangkap, adili, gantung. Enak banget loh, ya kan? Nggak segampang teman-teman ini. Gantungnya jangan sekarang. Ditangkap dulu, adili dulu. Nah, ditangkap dulu, adili dulu. Gimana ceritanya itu? Emang apa kasusnya harus ditangkap? Emang buronan gitu kan? Coba kalau kita melihat, ya apa salahnya gitu loh. Kalau seandainya kebijakan pemerintahan Pak Jokowi, keputusannya pemerintahan Pak Jokowi, kalau nggak setuju, ya udah bilang nggak setuju, bilang nggak sepakat, ya kan? Boleh mengutarakan pendapatnya gitu kan. Ya ini mau digantung. Jadi semua kebijakan pemerintahan itu nggak melulu menyenangkan rakyatnya. Pasti ada yang nggak setuju, ada yang setuju gitu loh. Kalau nggak setuju nggak perlu seperti ini. Nggak perlu seperti ini gitu loh. Udahlah. Apa yang mau ditangkap? Siapa yang mau dipenggal gitu kan? Itu adalah peringanan untuk kita. Jangan cengeng. Jangan cengeng. Sudah diingatkan jangan cengeng gitu kan. Jangan melempem. Jangan omong doang. Tunjukkan tanggal 18. Kesimpulannya. Tangkap. Adili. Gantung. Tanggal 18 keputusannya. Kita tunggu aja teman-teman. Saat ini tanggal berapa? Tanggal 16. 2 hari lagi. Ya kan? Seperti apa keputusannya? Kita tunggu. Gitu. Ya tentunya pemerintah ya sudah menjaga-jaga, siap untuk mendampingi
rakyat Indonesia ya kan ya akan menjadi lebih aman gitu. Kalau seandainya ini kan takut tanggal 18 itu terjadi ya yang tidak kita inginkan gitu. Bisa juga darah bertumpah di jalanannya, bisa jadi mereka bergerak seperti itu. Ya kan bisa jadi pendukungnya para Pak Jokowi siap untuk menghadang mereka, akhirnya terjadi keonaran ya kan. Mudah-mudahan pemerintah bisa mencegah ini teman-teman semuanya. Tentunya kalau seandainya hanya untuk berdemo ya kan menyampaikan pendapatnya, terus apa namanya protes di area mana, di gedung apa silahkan. Cuman kalau seandainya membuat onar, membuat kegaduhan, tentunya ini harus apa ya, harus dicegah gitu. Oke, itu ya teman-teman. Saat ini Pak Prabowo dan Gibran ya, presiden dan wakil presiden terpilih tahun 2024 sedang menyusun kabinet ya. Mudah-mudahan orang-orang yang Pak Prabowo pilih ini kedepannya menjaga amanah ya, kemudian akan menjadi lebih baik. Janji-janji dan program-programnya waktu berkampanye ya kan terrealisasi semuanya, tidak ada kekurangan apapun. Kurang pasti ya kan, tapi kita selalu menghargai, saling mendukung untuk yang terbaik buat negeri Indonesia tercinta ini. Terima kasih. Jangan lupa untuk subscribe, like, komen, dan share di sosial media kalian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.